Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Qurratu Aini dari Jombang, Jawa Timur. Saat ini saya sedang berada di SMP Muhammadiyah 1 Jombang. Di sini ada beberapa pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah sedang mengadakan rapat khusus karena mereka akan mengadakan sebuah kajian remaja Islam yang bertemakan pemuda atau Sumpah Pemuda dan Maulid Nabi Muhammad. Nah, seperti apa sih rapat mereka? Dan ini ada kaitannya sama pemuda Islam. Bagaimanakah pemuda Islam seharusnya dan seperti apakah profil idola para milenial? Yuk kita intip, kayaknya di atas, mereka di atas. Sekarang kita ke atas dulu. Nah, saudaraku semuanya, saat ini saya sedang berada di perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Jombang, tempat di mana pengurus IPM sedang melangsungkan rapat untuk kajian Islam. Nah, sepertinya mereka sudah selesai. Kita langsung masuk aja yuk, kita ngobrol sama mereka. Assalamualaikum. Lagi rapat ya? Udah selesai. Boleh masuk nggak? Oke. Nah, duduk di sini ya? Ya. Oke. Ini lagi rapat apa sih? Rapat tentang karisma yang Sumpah Pemuda Pemuda Oh, sama Maulid Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad. Ini kan sekarang lagi pandemi. Banyak kan ya yang di luar sana anak-anak nggak sekolah tapi pada main. Betul apa enggak? Betul. Tapi saya salut sama kalian. Kalian di sini membicarakan hal yang sangat luar biasa. Wih, keren buat kalian semuanya. Temanya apa sih kalau boleh tahu tema untuk karisma ini? temanya peran pemuda milenial untuk mewujudkan Indonesia hebat. By the way, boleh tanya nggak nih? Nggak boleh ya? Biasanya ini kan anak muda itu punya idola, apalagi ini bahas karisma kalian, kajian kalian tentang Sumpah Pemuda sama tentang Maulid Nabi Muhammad ya? Tapi kan nggak memperingatinya, tidak memperingati Maulid Nabi, tapi hanya memperdalam ilmu tentang sejarah Nabi Muhammad, seperti apa Nabi Muhammad gitu kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya, idola kalian, pemuda Indonesia yang jadi idola kalian itu siapa? Tanya mulai dari ini, yang ganteng ini. Kalian punya idola nggak? Punya. Siapa? Ya, Iqbal Ramadan. Oke, nah sekarang saya tanya, ada yang kenal sama Ammar Zoni nggak? Kenal. Siapa nama putra pertamanya Ammar Zoni dan Iris Bella? Nggak tahu. Nggak tahu. Namanya putranya Ammar Zoni dan Iris Bella itu Airuni Akbar 1453. Ada tahunya. Ada tahunnya? Kenapa? Kenapa? Nah ini ternyata beliau-beliau itu terinspirasi dari sosok Muhammad Al-Fatih. Pernah dengar siapa Muhammad Al-Fatih? Siapa? Pernah clue? Jadi Muhammad Al-Fatih itu adalah seorang pemuda yang dia itu sudah memimpin kerajaan Utsmani sejak umur 12 tahun. Beliau adalah keturunan raja, keturunan sultan gitu. Ketika umur 12 tahun, ayahnya sudah mengangkat beliau sebagai raja kecil. Kenapa kok disebut Al-Fatih? Itu ada ceritanya. Ada yang tahu? Udah. Oke. Jadi Sultan Mehmed II ini beliau itu ketika umur 21 tahun ya, 21 tahun beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel. Benar. Jadi dia tuh menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu kerajaan di Romawi Timur ya. Mereka berkuasa selama 11 abad. Nah, ketika Sultan Al-Fatih ini memerintah di usianya yang 21 tahun itu, beliau tuh mengatur strategi. Jadi beliau tuh pinter banget, pinter banget. Beliau tuh mengatur strategi gimana caranya biar bisa memasuki kerajaan Konstantinopel itu. Kerennya Sultan Al-Fatih itu, beliau punya ide yang sangat cemerlang. Jadi kapal kan nggak bisa masuk, ya kapal nggak bisa masuk. 70 kapal
kapal beliau bersama pasukannya itu dibawa mau masuk ke Konstantinopel itu tidak melewati lautan, tetapi lewat daratan. 70 kapal tadi itu diseret ya, pokoknya dibawa ke sana itu selama 1 malam. Para pasukan itu seperti tidak percaya, nggak mungkin Sultan hidup gini gitu. Tapi beliau dengan penuh keyakinan bisa gitu. Dan akhirnya mereka ya berhasil memasuki Konstantinopel, kemudian terjadilah perang besar di sana. Dan banyak sekali mujahid-mujahid Islam yang gugur di sana. Tetapi alhamdulillah Islam bisa menguasai Konstantinopel. Ya, subhanallah sekali dipimpin oleh seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun. Masya Allah keren ya. Konstantinopel nanti mas gerejanya yang dijadikan masjid. Betul sekali. Ini keren nih ya. Jadi gini. Setelah beliau berhasil masuk menduduki udah setelah perang itu akhirnya menang, kemudian beliau itu setelah berhasil beliau langsung sujud syukur saat itu juga. Kemudian beliau menuju ke gereja, nama gereja itu Hagia Sophia. Gereja itu langsung dijadikan masjid oleh Sultan Al-Fatih gitu. Subhanallah, luar biasa ya. Dan ada lagi nih tips kenapa apa sih yang membuat akhirnya pasukan Sultan Al-Fatih itu bisa menang? Padahal susah banget untuk memasuki benteng pertahanan musuh itu. Ada yang pernah tahu nggak? Belum berperang, Sultan Al-Fatih mengajak seluruh rakyatnya, seluruh pasukannya untuk berpuasa dan melakukan sholat malam. Alhamdulillah setelah menang, kota Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Al-Fatih tadi, kemudian semuanya ditata dan akhirnya Konstantinopel namanya dirubah menjadi Istanbul. Kemudian diganti lagi menjadi Istanbul. Pernah tahu? Di Turki. Nah, Sultan Al-Fatih ini ternyata keberadaan beliau cerita akhirnya beliau bisa menguasai Konstantinopel ternyata sudah diprediksi oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sudah pernah bersabda sebelumnya. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Konstantinopel akan dikuasai oleh Islam. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Apa yang bisa kalian ambil dari sejarah Islam yang luar biasa yang tentang pemuda ini? Coba siapa yang mau? Kalau jadi pemimpin itu akhlaknya harus mulia. Betul. Ketika Sultan Al-Fatih ini masih muda, itu beliau hafal 30 juz Al-Quran. Kemudian juga masih muda, beliau sudah menghafalkan hadis-hadis. Dan di usia 21 tahun, beliau sudah lancar menguasai 6 bahasa. Dari sini kan kita bisa mengambil hikmah bahwa pemuda itu harusnya seperti itu, pemuda Islam. Jadi kita sudah, kira-kira kalian sudah menemukan sosok idola yang sebenarnya nggak? Selain Nabi Muhammad pasti itu itu adalah idola sepanjang masa. Setelah itu kalian dapat tambahan idola lagi nggak? Siapa? Ya. Siapa? Sultan Al-Fatih Muhammad Al-Fatih itu. Jadi intinya semoga kita menjadi pemuda yang bisa mewujudkan apa tadi sesuai dengan tema kalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari sini ya teman-teman semuanya. Sukses buat kalian, buat acara kalian. Pokoknya keren. Semoga bisa menjadi Sultan Al-Fatih yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara-saudaraku semuanya, hari ini senang banget saya bisa bertemu dengan pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 1 Jombang ini. Sharingnya luar biasa, semoga kita bisa mengambil hikmah dari sini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa meniru atau meneladani tokoh-tokoh Islam. Gitu. Terima kasih ya Mas-mas, Mbak-mbak, dan terima kasih, jaga kesehatan. Pokoknya sukses selalu untuk acara. Amin. Pulang langsung ini. Iya. Makasih ya.